guys, kembali lagi bersama saya. Ya, maaf kemarin jarang upload video karena mungkin ada beberapa kesibukan gitu ya. Jadi di video kali ini saya akan share pada teman-teman bahwa channel saya ini akan saya rubah namanya ya. Kalau yang sekarang itu lebih mirip ke sama ya Pak Jerome lah ya. Ya udahlah, saya ganti aja gitu. Karena emang inspirasinya dari beliau sih, dari Jerome. Oke, di video kali ini aku akan nge-share ke kalian buku apa aja yang digunakan beberapa pemula ataupun LPK itu dalam mengajar ataupun belajar bahasa Jepang. Jadi buat kalian yang mau belajar bahasa Jepang ya, itu sangat mudah, serius. Yang paling penting itu kalian tekun belajar dan jangan patah semangat. Oke. Kebetulan bukunya ada di sini, tapi untuk buku kelas dasarnya nggak ada karena dulu waktu saya di LPK bukunya udah hilang gitu ya. Soalnya tipis. Itu namanya buku Newmon. Namanya Newmon. Itu kalau diumpamakan seperti pendidikan itu dasar banget, taman kanak-kanak mungkin kali ya. Jadi di buku Newmon itu ada pembelajarannya namanya huruf hiragana sama katakana kan. Nah, ada cara bacanya sama tulisannya gitu. Terus ada beberapa kotoba atau kosakata yang pendek gitu di buku Newmon. Tapi kalau untuk ini yang buku Newmon ini disarankan untuk orang yang benar-benar baru pertama belajar bahasa Jepang, belum pernah sama sekali. Jadi kenal hurufnya dulu, baru kenal bahasanya. Oke. Ya, yang pertama buku Newmon. Terus kalau kalian udah melewati level Newmon, kalian udah melewati level paling dasar dalam bahasa Jepang, yaitu mengenal huruf. Nah, kalian akan masuk ke buku ini nih. Ini Mina no Nihongo 1. Nah, untuk buku pembelajaran itu sebenarnya ada banyak sih, tapi rata-rata yang digunakan oleh lembaga-lembaga atau LPK kursus gitu ya untuk bahasa Jepang itu kebanyakan Mina no Nihongo. Soalnya bukunya itu terstruktur gitu, jelas susunannya gitu. Nah, untuk sekedar informasi, Mina no Nihongo ini ada dalam dua versi. Ada yang versi bahasa Jepang itu full dari awal sampai akhir bahasa Jepang. Terus ada yang versi bahasa Indonesia. Nah, untuk kalian yang belajarnya otodidak tanpa guru gitu ya, kalian bisa beli yang bahasa Indonesianya atau lebih bagus kedua-duanya gitu. Biar kalian baca arti bahasa Indonesianya, terus bahasa Jepangnya juga kalian mengerti gitu. Nah, untuk level-levelnya itu dari level N5 dasar sampai level N1, itu yang paling advance. Nah, untuk kalian yang baru pertama belajar, saya sarankan pakai buku ini, Mina no Nihongo. Ini Mina no Nihongo 1 itu levelnya level N5. Terus ada Mina no Nihongo 2. Nah, ini bukunya. Ini sampelnya ada warna merahnya, terus ini ada warna birunya. Nah, untuk Mina no Nihongo 1 itu level bahasa Jepangnya itu level N5, level dasar ya. Tapi kalau untuk Mina no Nihongo 2 itu levelnya N4. Nah, keseluruhan ada di dua buku ini. Jadi standar untuk kalian bisa ke Jepang itu minimal kalian pegang sertifikat bahasa Jepang level N4, itu minimalnya. Kalau dulu ada tapi sekarang udah jarang mungkin ya yang pakai N5. Sekarang standarnya N4. Nah, kalau untuk kalian yang mau buku seperti ini, bisa kalian cari di online shop. Kok banyak di online shop ya. Harganya juga, kalau soal harga mungkin beragam kali ya. Mungkin ada sekitaran 80 ribuan sampai 150 ribuan lah. Nggak mahal kok. Nah, untuk Mina no Nihongo sendiri itu ada buku, kalau nggak salah ada buku kosakatanya.
Nah, di samping kalian dapat buku ini, kalian dapat buku kosakata juga kalau nggak salah sih, kalau dijual sepaket. Tapi kalau belinya begini aja itu harganya mungkin 90 ribuan. Di sini ada sih harganya. Enggak, kayaknya bukan harganya deh. Oh iya benar, 92.000, harganya 92.000 ini buku ini. Tapi karena sayanya dikasih sama LPK, karena ini udah sekalian dibayar gitu ya, uang masuk LPK gitu. Dikasih sama paket buku-bukunya semua. Untuk bukunya sendiri, Mina no Nihongo ya, itu salah satu jenis buku. Terus ada Marugoto aku nggak punya sih. Marugoto sama Shinkansen juga ada, Shinkansen Master. Terus ada Somatome. Nah, kalian coba cari style belajarnya kalian kayak gimana. Kalau aku lebih enak pakai ini, Mina no Nihongo ya. Jadi Mina no Nihongo 1 yang tadi aku bilang N5, terus Mina no Nihongo 2 itu untuk level N4. Nah, kalau kalian udah lewat level N5 sama N4, kalian akan masuk di level N3. Nah, untuk level N3 sendiri itu perbedaan levelnya itu agak jauh. Jadi kalau misalnya N5 sama N4 itu kanji-kanjinya itu agak mirip, tapi kalau untuk ke N3 itu kanji-kanjinya lebih dominan ke arah kanji N2 gitu, yang lebih di atas lagi. Nah, untuk N3 sendiri aku pakai buku Somatome. Nih, Somatome nih. Gak tahu sih harga aslinya berapa. Somatome lumayan mahal sih. Kalau misalnya kalian mau beli satu paket Somatome itu kalian bakalan dapat kalau nggak salah 5 buku Somatome. Ya, kalau untuk level N3 warnanya hijau. Nih, Somatome warnanya hijau. Di sini ada tulisan kanji. Ada kanji, tulisan kanji. Bacanya kanji. Nah, untuk Somatome itu ada 5, yaitu masing-masing nih bukunya. Ada kanji, terus ada goi, ada bunpo, ada chokai, sama ada dokai. Nah, kelima itu akan kalian dapat di satu paket buku Somatome. Ya, ada sih jenis buku lain yang mungkin agak murah dari Somatome. Kalian bisa cek Shinkansen atau mungkin ada Marugoto kalian. Cuma belum pernah sih aku pakai Marugoto. Cuma kalau Somatome sama Shinkansen pernah pakai. Oke, ini level N3 ya. Karena aku baru belajarnya sampai level N3, jadi aku baru punya buku ini sampai buku ini aja. Oke. Nah, ada yang spesial nih buat teman-teman. Buku yang satu ini lebih ke pendamping buku yang lain aja gitu. Karena di sini bukannya nggak lengkap, tapi pembahasannya itu singkat. Mungkin buku ini diciptakan buat orang-orang yang ingin memahami lebih bahasa Jepang itu. Soalnya di sini untuk contoh kalimat sendiri mungkin dalam satu pola kalimat itu hanya ada 2 contoh kalimat. Tapi kalau di buku-buku tadi, di Mina no Nihongo, Somatome ataupun Shinkansen itu ada banyak contoh kalimat, dan di situ ada soal-soal yang bisa teman-teman kerjakan. Tapi kalau di sini contoh-contohnya itu yang pertama sedikit, tapi di sini udah lengkap sama bahasa Indonesianya gitu. Ada bahasa Jepang, ada bahasa Indonesianya gitu. Latihan ujian, soal-soal latihan ujian gitu ada di sini semua. Kalau kalian mau suka yang paket komplit ya, ini pakai ini. Yang ini mungkin harganya sekitaran berapa ya? Di sini harganya 180.000 nih. Ini buku. Mungkin udah turun kali. Turun harganya. Karena dulu ya masih lumayan mahal sih. Aku pakai ini dari level
N5 sampai N3 nih. Ada banyak nih di sini. Nanti kalau kalian pengen beli buku ini, coba cari aja di Allshop. Terus di satu paket buku ini yang kalian dapatkan itu ada kaset gitu ya, DVD ebook. Itu kalian bisa scan aplikasinya gitu, terus dapat pembelajaran video gitu dari buku ini. Oke, ini lumayan komplit sih. Cuma kalau untuk dijadikan buku utama untuk pembelajaran kalian, mungkin agak kurang worth it. Mending kalian pakai buku yang kayak tadi, Somatome Shinkansen Minano Nihongo, terus pendampingnya ini. Kalau kalian kurang ngerti di situ, larinya ke sini. Oke. Gimana guys? Udah jelas nggak? Mungkin kalau misalnya teman-teman mau tanya gitu ya, apa sih perbedaan bukunya gitu. Sebenarnya untuk perbedaan buku itu tergantung style belajar teman-teman sendiri sih. Kalau aku biasanya stylenya itu pola kalimat, terus ada contoh kalimat, terus soal untuk bikin kalimatnya. Nah terus ada percakapan yang menggunakan kalimat itu. Gitu sih kalau untuk aku style belajarnya gitu. Jadi beda buku, beda konsep gitu ya cara belajarnya. Tapi itu tergantung kenyamanan kalian sendiri. Untuk perbedaannya kalian bisa cari di Google, banyak kok informasinya. Untuk Somatome lebih ke apa gitu penjelasannya, untuk Shinkansen lebih ke apa, dan lain-lain lah. Oke, itu aja referensi buku untuk teman-teman yang ingin saya share bagi teman-teman, buku mengenai pembelajaran bahasa Jepang. Jadi kalau kalian ingin tanya apapun itu, atau mungkin kalian ingin sarankan aku bikin video apa gitu tentang Jepang, tentang bahasa Jepang, ya bebas aja sih, tulis aja di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa lagi.